peredaran minyak kita, khususnya yang ada di lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini didasari dari perintah langsung Bapak Kapolda Jawa Tengah kepada kami, bagaimana instruksi teknis dari Barreskrim Polri untuk melakukan pengawasan terkait dengan distribusi minyak kita yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kita menurunkan tim di 35 kabupaten kota dan kita melakukan sampling terhadap 48 toko dan penjual yang kemudian di lapangan menjual minyak kita. Dari hasil pemeriksaan dan sampling di 48 toko dan penjual minyak kita tersebut, ada beberapa temuan kita yang kita dapatkan antara lain. Yang pertama, di lokasi di Pasar Induk Banjarnegara, Jalan Letnan Karjono nomor 10, Kelurahan Kradenan, Kecamatan Banjarnegara. Kami menemukan minyak kita dengan setelah dilakukan pengukuran bersama Dinas UPTD Meteorologi Perdagangan Kabupaten Banjarnegara, ada kekurangan volume. Kemudian temuan yang lainnya juga dari Purworejo, yaitu di Pasar Baledono Purworejo, kita juga melakukan pengecekan. Ternyata ada produk minyak kita yang volumenya juga mengalami kekurangan. Kemudian data lain yang kemudian kita dapatkan dari hasil penyisiran juga berlokasi di Pasar Gede Hadjonegoro, Surakarta. Kita juga melakukan pemeriksaan dengan UPTD Meteorologi Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Kita temukan juga produk minyak kita yang volumenya kekurangan. Karena kemudian kita mendapatkan beberapa sampling atas pemeriksaan di lokasi, kita melakukan penelusuran atas rantai distribusi minyak kita dimaksud. Dari penelusuran kita lakukan secara cermat dan dengan prinsip kehati-hatian supaya tidak menimbulkan efek yang mungkin akan mengganggu rantai suplai daripada minyak kita itu sendiri. Sehingga kemudian kita dapatkan produsen adalah PT KMR yang berlokasi di Karanganyar, tempat rekan-rekan hari ini ada di sini. Setelah kita lakukan pendalaman terhadap PT KMR, ternyata kita dapati ada dua pola produksi yang dilaksanakan oleh PT KMR itu sendiri. Yang pertama adalah pola produksi dengan menggunakan mesin otomatis, dan kemudian yang kedua adalah pola produksi dengan menggunakan mesin secara manual. Setelah kita lakukan pendalaman, ternyata minyak kita yang volumenya kurang, sebagaimana tadi yang saya sampaikan kita temukan di lapangan, adalah minyak kita produksi mesin secara manual. Kalau kemudian rekan-rekan melihat yang di depan, ciri-cirinya adalah tutup warna kuning, kemudian label minyak kita tertempel atau dipasang di bagian bawah minyak. Saya ulangi, tutup warna kuning dan kemudian label tertempel pada bagian bawah. Ini yang kemudian diproduksi oleh PT KMR dengan menggunakan mesin manual. Dan ini yang kita dapatkan di lapangan banyak mengalami kekurangan. Atas dasar dimaksud, kita juga bersama-sama dengan tim dari Dirjen Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Meteorologi BSNL Regional 2 Yogyakarta, untuk melakukan pemeriksaan sampling. Kita sampling sebanyak 125 botol, sebagaimana yang ada di lokasi mendasari hasil temuan kita. Ada 3 parameter yang kemudian digunakan oleh teman-teman dari Dirjen Standarisasi ini. Yang pertama adalah mengecek terkait dengan kuantitas BDKT secara rata. Didapatkan hasilnya adalah kurang dari 1000 ml atau dalam tanda kutip atau dalam tanda hasil ditolak. Kemudian ketentuan yang kedua adalah toleransi sebesar 1,5% atau 15 ml. Itu juga tidak mencukupi sehingga ditolak. Dan ketentuan ketiga adalah toleransi sebesar 3% atau 30 ml
itu ditemukan lebih dari 7 sampel yang lebih di atas 30 ml kekurangannya. Sehingga dari 3 parameter dimaksud, teman-teman dari Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen memberikan kesimpulan bahwasanya hasil pengujian kuantitas produk BPKT dinyatakan ditolak atau secara volume tidak sesuai dengan label sebagaimana yang tercantum. Dalam kesempatan ini kami mengamankan 89.856 kemasan minyak goreng minyak kita dengan tutup botol warna kuning dan label tertempel di bawah, untuk kemudian kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut. Kesempatan ini juga saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, kami penyidik melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini dengan kehati-hatian supaya tidak mengganggu suplai minyak yang ada di masyarakat. Terkait dengan hari ini, kita sama-sama tahu kita menghadapi bulan suci Ramadan dan sebentar lagi adalah Idul Fitri. Demand masyarakat pasti akan lebih dibanding periode bulan sebelumnya. Dalam kesempatan ini kami ingin juga sampaikan, di samping kami menemukan minyak kita dengan tutup kuning dimaksud, kami juga menemukan minyak kita dengan tutup warna hijau. Ini yang tadi saya sampaikan, ini minyak kita yang diproduksi oleh PT KMR dengan mesin otomatis. Hasil pemeriksaannya adalah sesuai. Saya ulangi lagi, untuk hasil pemeriksaan kita atas produksi minyak kita PT KMR dengan tutup warna hijau dan label ketempel di atas, volumenya sesuai. Sehingga kami juga sampaikan kepada pihak PT KMR untuk produksi yang dilaksanakan oleh KMR dengan menggunakan mesin otomatis yang produk hasilnya adalah seperti ini, kami persilakan untuk tetap beroperasi dan tetap berproduksi dalam rangka untuk tetap menjamin suplai minyak kita yang ada di masyarakat. Yang kita lakukan penanganan adalah minyak kita dengan tutup warna kuning yang diproduksi oleh PT KMR, di mana mesin produksinya adalah menggunakan manual. Dari hasil pendalaman sekaligus juga pemeriksaan bersama instansi terkait, baik dari meteorologi yang ada di masing-masing kabupaten kota dan juga dari Dirjen Kementerian Perdagangan, itu yang tadi kurang lebih kami sampaikan. Sekali lagi saya terus mengulang supaya kemudian tidak menjadi terganggunya rantai suplai dan kepanikan pada pasar. Kami tegaskan bahwasanya yang bermasalah adalah yang tutup kuning, sedangkan untuk yang tutup hijau kita sudah lakukan pemeriksaan bersama dari meteorologi, volume sesuai sebagaimana label yang tertera. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Mungkin ada tambahan dari Bapak, cukup? Ada pertanyaan? Waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wawan dari Kompas TV. Menanyakan yang pertama terkait jumlah isi yang botol kuning ini berapa Pak ini Pak? Dari seharusnya 1 liter ini rata-rata berapa semuanya? Ya. Yang kedua, apakah sudah ada orang yang diperiksa maupun tersangka Pak? Karena ini kan merugikan masyarakat juga Pak. Ya. Itu saja Pak. Terima kasih. Lanjut. Nah, kasih nih. Perkenalkan nama dan media. Joko dari Muara ID Semarang. Kami menanyakan apakah ada kemungkinan kekurangan yang mungkin di bawah 30 mg itu karena kasus penguapan atau karena selama penimbangan sehingga agak sedikit menguap. Sedangkan kalau yang memang 250-300 mg itu memang agaknya sudah keterlaluan. Dari Jawa Tengah, apakah dalam kasus ini ada unsur kesengajaan? Yang pertama, yang kedua,
untuk melanjutkan rekan Kompas tadi bahwa dalam kasus ini belum ditetapkan adanya seorang tersangka. Kemudian ketika misalnya ditetapkan sebagai tersangka, pasal yang dikenakan pasal berapa dan apakah nanti akan dilakukan penanganan. Yang ketiga, apakah perusahaan ini tetap bisa berjalan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Cukup 3 ya. Silakan kepada Pak Direktur. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Yang pertama dari teman Kompas TV terkait dengan isi volume. Jadi dari hasil pemeriksaan sampling 89.000 itu diambil sampling 125 botol sebagaimana standar yang ada di teman-teman Kementerian Perdagangan ya. Variatif Bapak. Artinya variatif, ada kekurangannya yang 50 sekian mililiter, ada yang 40 sekian mililiter, dan kemudian ada yang 35 sekian mililiter. Variatif dari samplingnya itu. Dan kemudian rata-ratanya adalah 976,20 mililiter. Artinya dari keseluruhan itu 125 botol diambil secara keseluruhan, rata-ratanya volumenya adalah 976. Dan itu sudah melebihi toleransi rekan-rekan sekalian, karena sebagaimana ketentuan yang ada, toleransi adalah 15 ml sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya secara isi sudah melebihi dari toleransi. Kemudian terkait dengan pemeriksaan, sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Ke depan pasti pada saat kita melakukan penetapan tersangka, kita akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Penyidik masih terus mendalami terkait dengan fakta yang ada, termasuk juga perbuatan yang terjadi terkait dengan produksi minyak kita yang volumenya tidak sesuai dengan level sebagaimana yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua dari Pak Joko terkait dengan potensial menguap. Rekan-rekan sekalian, 125 botol yang kita sampling dengan teman-teman dari Kementerian Perdagangan ini kita lakukan di sini. Artinya kita ambil sampel. Kalau rekan-rekan melihat di sebelah kanan yang kemudian kita polislen itu, itulah minyak kita yang kemudian masih ada di lokasi produksi ini dan kemudian kita sampling. Itu yang kemudian tadi kami sampaikan, kita berhati-hati sekali supaya kemudian tidak mengganggu rantai supply dan tidak memberikan perspektif yang negatif ataupun juga perspektif yang keliru yang beredar di masyarakat. Kemudian yang ketiga terkait dengan bisa berjalan, termasuk juga pasal yang diterapkan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kami tetap mempersilahkan PT KMR ini untuk terus beroperasi dengan catatan menggunakan mesin otomatis yang dimiliki, yang produknya nanti jadinya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, PT KMR silahkan tetap terus berproduksi dengan menggunakan mesin otomatis yang dimiliki. Untuk mesin manualnya jangan, karena mesin manualnya hasilnya ini yang kurang ini Pak. Inilah yang menjadi objek penyidikan kita. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penerapan pasal, kita menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal yang diterapkan adalah pasal 62 junto pasal 8 huruf M, termasuk juga pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 281 tentang meteorologi ilegal. Itulah yang kemudian hari ini kita jadikan konstruksi dalam rangka penerapan pasal terkait dengan rilis distribusi. Nggak ada yang hijau ya? Oke. Agak rapat, agak rapat. Bentar. Oke, silakan. Tengah, center. Kiri. Dan izin dan Kiri. Kiri. Ya. Kiri. Teman-teman sudah. izin dan Ya, oke. Oke, kanan.